Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang klasifikasi gulma dengan mata kuliah dasar perhitungan tanaman 2021 dengan dosen pengampu Insinyur Cimayatus Solihah. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yakni yang pertama Tiara Novita Adriana dengan NIM 134247, Camelia Lutfiana Al-Kahfi dengan NIM 134248, Lambang Setiora Harjo dengan NIM 134249, Dea Anggita Azahra dengan NIM 134250, Muhammad Zulkifli dengan NIM 134251, Adam Nugraha Destarandi dengan NIM 134252, Dharma Aditya dengan NIM 134253, dan Dilin Sevianingrum dengan NIM 134154. Pembahasan pertama akan dibawakan oleh Tiara. Dipersilahkan. Gulma diklasifikasikan berdasarkan 1. Morfologi dan botani, 2. Habitat, 3. daur hidup. Tujuannya yaitu untuk mempelajari manfaat dan cara pengendaliannya agar tepat sasaran. Next. Satu, berdasarkan morfologi. Gulma terdiri atas 3 bagian, yaitu next. 1. Gulma golongan rumput atau grasses. Ciri-ciri 1. Batang bulat atau agak pipih dan rata-rata berungga. 2. Daun-daun soliter pada buku-buku atau dalam 2 deret. 4. Umumnya memiliki tulang daun sejajar. Gulma ada 2 bagian, yaitu pelepah daun dan helaian daun. Daun pada umumnya berbentuk garis dengan tepi yang rata. Lidah-lidah daun sering kelihatan jelas pada batas antara pelepah daun dan helaian daun. Next. Oke, berikut adalah contoh dari gulma rumput. 1 adalah Cynodon dactylon L. Yang kedua adalah Eleusin indica L. Yang ketiga adalah Imperata cylindrica L. Yang keempat adalah Echinocloa cruzgali L. Dan yang kelima adalah Echinocolla colanum L. Gulma dari golongan teki-tekian atau sedge. Ciri-ciri dari gulma ini adalah 1. Batang umumnya berbentuk segitiga. Yang kedua, biasanya tidak berongga. 3. Daun tersusun dalam 3 deretan, tidak memiliki lidah-lidah daun atau ligula. 4. Ibu tangkai karangan bunga tidak berbuku-buku. 5. Bunga dalam bulir atau spika atau anak bulir dilindungi daun pelindung. 6. Buahnya tidak membuka. Catatan, kelompok teki-tekian memiliki daya tahan luar biasa terhadap pengendalian mekanis karena memiliki umbi batang di dalam tanah yang mampu bertahan selama berbulan-bulan. Next. Selanjutnya adalah contoh dari sedges. Yang pertama yaitu Cyperus bervifolius atau jukut pendul. Yang kedua yaitu Cyperus rotundus atau rumput teki. Yang ketiga yaitu Cyperus biformi atau jukut papayungan. Yang keempat adalah Cyperus helpan atau papayungan. Yang kelima Cyperus iria atau jengkeng dan lingi alit. Berikut adalah gambar dari rumput teki. Selanjutnya. Lalu yang ketiga yaitu golongan gulma berdaun lebar atau broadleaf. Ciri-cirinya yaitu termasuk dikotil dan pteridophyta atau paku-pakuan. Yang kedua, bentuk daunnya melebar. Yang ketiga, tulang daunnya berbentuk seperti jala. Yang keempat, tumbuh pada akhir masa budidaya. Yang kelima, kompetisi terhadap tanaman utama berupa kompetisi cahaya.
Contoh-contoh gulma broadleaf atau gulma berdaun lebar. Yang pertama yaitu Picalis angulata atau disebut dengan caklukan. Yang kedua Angeratum conizoides atau biasa disebut dengan daun medusan. Yang ketiga Marsilea crenala atau daun semanggi. Yang keempat Lycocaris flava atau genjer. Yang kelima Centella asiatica atau pegalma. Berikut contoh dari broadleaves. Yang pertama yaitu Centella asiatica atau pegagan, berikut gambarnya. Yang kedua, Limnosaris flava L. Buch atau genjer, berikut gambarnya. Dua, berdasarkan daur hidup. Berdasarkan daur hidupnya, gulma terdiri dari 3 bagian. Gulma semusim atau annual worts. Siklus gulma semusim mulai dari berkecambah, berproduksi, sampai akhirnya mati berlangsung selama 1 tahun. Gulma semusim mudah untuk dikendalikan, namun pertumbuhannya sangat cepat karena produksi biji yang sangat banyak, sehingga perbanyakannya sangat cepat. Yang ketiga, sehingga pengendalian gulma semusim memerlukan biaya yang lebih besar. Contoh gulma semusim yang pertama, Amaranthus sp atau bayam duri, 2 Eleusin indica atau rumput belulang, 3 Digitaria sp atau rumput jampang, 4 Ipomea purpura, 5 Ceteria sp. Next. Contoh annual wheat, yang kiri ada gambar bayam duri dan yang kanan ada gambar rumput belulang. Gulma 2 musim atau biannual wheats. Siklus hidup gulma 2 musim lebih dari 1 tahun, namun tidak lebih dari 2 tahun. Pada tahun pertama, gulma ini menghasilkan bentuk roset. Lalu pada tahun kedua berbunga, menghasilkan biji, dan akhirnya mati. Pada periode roset, gulma jenis ini pada umumnya sensitif terhadap herbisida. Contoh dari biannual wheats adalah Aretium sp. Contoh biannual wheat dapat dilihat pada gambar. Next. Gulma tahunan atau perennial wheat. Siklus hidup gulma tahunan lebih dari 2 tahun atau mungkin tidak terbatas. Jenis gulma ini kebanyakan berkembang biak dengan biji, namun ada juga yang berkembang biak secara vegetatif. Gulma tahunan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk adaptasinya. Misalnya, pada musim kemarau jenis gulma ini seolah-olah mati karena ada bagian yang mengering. Namun, bila ketersediaan air cukup, gulma akan segera bersemi kembali. Contoh biannual wheat dapat dilihat pada gambar. Lalu 3, berdasarkan habitat. Berdasarkan tempat hidupnya, gulma terdiri atas 2 bagian. Yang pertama gulma air atau aquatic weeds. Pada umumnya gulma air tumbuh di air baik mengapung, tenggelam ataupun setengah tenggelam. Gulma air dapat berupa gulma berdaun sempit, berdaun lebar, ataupun teki-tekian. Lalu contoh gulma air yaitu yang pertama Echinocloa colonum atau rumput kusa-kusa atau toton. Yang kedua ada Echinocloa crossgali atau jajagoan atau gagajahan. Yang ketiga ada Eicomia crassipes enceng gondok. Lalu ada 4 Lersia hexandra atau benta. Lalu yang kelima ada Leptocloa chinensis atau timunan. Yang keenam ada Monocoria vaginalis atau eceng padi. Lalu yang ketujuh ada Salvinia molesia atau kiambang. Lalu yang ke-8 ada Scirpus mucronatus atau kumbuh. Lalu contoh aquatic weeds seperti gambar yang sekarang. Selanjutnya yaitu gulma darat atau terrestrial weeds. Gulma darat tumbuh di darat, antara lain di tegalan dan perkebunan.
Jenis gulma daratan yang tumbuh di perkebunan sangat tergantung pada jenis tanaman utama, jenis tanah, iklim, dan pola tanam. Contoh gulma air. 1. Chromolaena odorata atau Pirinho. 2. Euphorbia sp. 3. Emperata cilindrica atau alang-alang. 4. Senggani. 5. Sembung rambat. 6. Rumput jai-jai. Dan 7. Pecut kuda. Berikut adalah contoh dari terrestrial weeds. Gambar yang bagian kiri yaitu bandotan dan gambar yang sebelah kanan yaitu rumput gajah. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan taruh di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.